Oke, jadi kita bakal melewatkan rangkaian konten podcast komunitas dan sudah ada Aldi di sebelah saya yang sudah menjadi bagian dari Sanggar Seni Lauro. Ya, oke Aldi, mungkin langsung saja nih ya ke pembahasan kita yang awal-awal dulu nih. Ini Sanggar Seni Lauro itu sanggar seni yang berasal dari mana nih? Kalau boleh tahu. Kalau kita ini berasal dari Kecamatan Tatanga, Kota Palu. Kecamatan Ya, Tetangga, Kota tepatnya Oke. di Kelurahan Duyu. Oke, Heeh. Kelurahan Duyu ya. Iya. Oke. Nah, tahun terbentuk dari Sanggar Seni Lauro ini dari semenjak kapan nih, Aldi? Tahun terbentuk kita di tahun 2013. Iya. Alhamdulillah Heeh. saya dan teman-teman yang lain mencoba untuk membuat sebuah komunitas Oke. yang dibuat dalam bentuk sanggar. Sanggar. Dan kita mengambil beberapa pemuda-pemuda dan pemudi yang ada di Kecamatan Tatanga Oke. yang memiliki bakat dan tentunya memiliki niat untuk mengembangkan bakat tersebut dan tujuannya untuk melestarikan daerah tentunya. Betul. Di 2013 dan alhamdulillah terbentuknya Sanggar Seni Lauro ini sampai saat ini alhamdulillah masih tetap eksis di dunia kesenian Kota Palu. Oke. Nah, berarti Sanggar Seni Lauro terbentuk 2013 dengan sebuah keresahan ingin mewadahi nih ya anak-anak muda yang punya bakat yang berada di daerah Tatanga dan sekitarnya Iya, ya. betul sekali. Nah, Aldi, kalau kan kita tahu nih di Kota Palu, kita bicara Kota Palu saja itu Iya. sanggar seninya itu luar biasa banyak. Banyak sekali. Kemudian juga berpotensi dan punya bakat masing-masing Iya. ya. Nah, kalau di Sanggar Seni Lauro itu sendiri nih, Aldi, itu dia punya banyak ini enggak kayak bakat-bakat apa saja yang dimiliki oleh anak-anak? Mungkin biasanya kan ada tari, Iya, iya. kemudian teater, Iya. musikalisasi Betul. mungkin dan lain-lain. Nah, kalau di Sanggar Seni Lauro apa aja tuh kalau boleh tahu, Aldi? Kalau di Sanggar Seni Lauro sendiri kita alhamdulillah tidak hanya berkembang di satu cabang seni saja ya, Oke. misalnya musik, tapi kita juga alhamdulillah berkembang di beberapa cabang seni, misalnya Iya. kita juga melatih tari, Iya. kita juga ada produksi teater, kita juga Oke. menulis puisi, yang Iya. mana alhamdulillah beberapa dari puisinya Sanggar Seni Lauro itu sudah masuk di buku dari beberapa kumpulan sastrawan-sastrawan yang ada di Sulawesi Tengah dan ditulis alhamdulillah sudah dicetak dalam buku Kembang Sepatu kemarin alhamdulillah sudah terbit. Oke. Jadi memang Sanggar Seni Lauro sendiri itu tidak hanya terfokus kepada satu cabang seni saja. Oke. Dan beberapa cabang seni yang alhamdulillah Banyak kita ya. bisa Heeh. ini. Berarti ada tari, teater, Teater, musik, puis- sastra. Sastra ya. Iya. Berarti istilahnya tiangnya itu semua ya? Iya, Atau iya. ada lagi yang lain lagi yang mungkin bagian dari cabang-cabang 4 tiang itu, 4 pilar itu? Kita sedikit mengembangkan diri di dunia perfilman. Perfilman. Iya, oke. jadi untuk anak-anak teater itu kita buat seperti film pendek yang alhamdulillah sudah di-up di YouTube di Sanggar Seni Oke. Lauro. Jadi sedikit banyak kita tidak hanya belajar di atas panggung, tapi juga Panggung. belajar bagaimana Di depan kamera ya? Iya, di depan kamera Oke. gitu. Nah, di kan Aldi, Sanggar Seni Lauro itu pasti punya struktur ini ya, organisasinya, komunitasnya nih. Nah, kalau di Sanggar Seni Lauro itu sendiri punya struktur yang seperti apa? Apakah masing-masing dari beberapa pilar tadi itu punya masing-masing istilahnya mungkin kayak mentor Iya. atau koordinatornya, atau mungkin semuanya mengalir yang hanya dinaungi oleh 1-2 orang yang sebagai pengurus Iya. dari Sanggar Seni Lauro? Kalau untuk struktur organisasinya sendiri kita mulai dari penasehat. Penasehat. Yang termasuk dalam penasehat itu ada Bapak Lurah, Oke. ya Bapak Camat, ada juga orang tua yang kita pilih untuk menjadi Iya. penasehat kita. Terus ada pembina, ada pendiri, Iya. ada ketua umum, ada wakil ketua, Wakil sekretaris ketua. bendahara dan masing-masing cabang seni itu ada koordinatornya masing-masing. Ada koordinatornya. Ada koordinator berarti. masing-masing untuk mengetuai apabila misalnya kita mau garap tari, Iya. jadi masing-masing ketua itu yang akan bekerja untuk Bekerja. masing-masing bidang seni. Oke. Nah, ini yang paling penting juga nih Aldi. Mungkin bisa disonding juga. Setiap sanggar seni itu pasti punya cara tersendiri untuk menggait regenerasinya tuh. Ya. Nah, kalau di Sanggar Seni Lauro sendiri untuk
buka semacam kayak open recruitment atau mungkin untuk mencari bakat-bakat yang ada di daerah tetangga dan sekitarnya itu caranya seperti apa? Apakah mereka yang mengajukan diri atau teman-teman Sanggar Seni Lauro yang mencari? Oke. Gitu. Tentunya kalau untuk sistem open recruitment-nya sendiri kita lewat media sosial ya. Media Oke. sosial dan cara akhirnya membujuk para generasi-generasi muda untuk masuk join sama Sanggar Seni Lauro yang pastinya kita mencoba untuk memberikan informasi, memberikan apa ya gambaran bahwa di Sanggar Seni Lauro itu seperti ini. Oke. Kita tayangkan bagaimana perkembangan kesenian kita yang alhamdulillah kemarin sudah sempat tampil di TVRI Sulawesi Tengah, sempat juga kerjasama Alhamdulillah, dengan Dinas oke. Pariwisata Kota Palu. Jadi prestasi-prestasi itu yang akhirnya kita publikasikan Oke. ke halayak dan itu yang menjadi daya tarik bagi para generasi. Oh, saya ikut deh mau gabung Iya, di sini. Saya oke. mau mengasah minat dan bakat Minat dan saya bakat di Sanggar mereka. Seni Lauro Oke. gitu. Berarti info dari Sanggar Seni Lauro untuk kasih tahu nih, paling tidak ada open recruitment, Yep. kan? Dan ketika mereka mengajukan diri mungkin lewat hubungi secara personal ke official akunnya Sanggar Seni Lauro atau mungkin menghubungi teman-teman terdekat mereka yang Betul, sudah ada di betul. Sanggar Seni Lauro ya. Betul. Nah ini Aldi menarik juga nih untuk bincang soal perjalanan dari Sanggar Seni nih. Iya. Nah itu misalnya teknis dari mencari regenerasi dari Sanggar Seni Lauro, apakah dia melewati tahap audisi, Iya. semacam pemilihan, atau memang misalnya 10 yang daftar 10 udah Oke. pasti masuk di Sanggar Seni Lauro. Itu gimana tuh prosesnya? Untuk prosesnya sendiri pertama kita buka secara umum ya. Oke. Jadi tidak hanya orang yang di kecamatan tetangga saja yang boleh join. Oh, Di luar begitu. bahkan anggota kita sudah ada yang dari Donggala, Kabupaten Wow. Sigi dan beberapa daerah-daerah lain Iya. yang cukup jauh dari kecamatan tetangga. Berarti hanya awalnya, Awalnya saja, saja ya dulu kita ya? ya, akhirnya alhamdulillah banyak yang tertarik misalnya yang dari Porame, Oke. yang dari teman-teman dari Balane, Iya. ada teman-teman dari daerah-daerah lain. Jadi kita kumpul dulu siapa yang mau join, terus kita adakan misalnya sesi wawancara. Oke. Kita butuh Ada tahap-tahapnya ya? ada tahapnya, tahap interview kita tanya ada yang pelajar, ada yang kuliah, bahkan ada yang sudah kerja. Nah, Oke. orang-orang yang seperti itu kan kita tidak boleh sapu rata semua ya. Iya, iya, Kita iya. harus klasifikasikan mereka yang pelajar, Betul. yang kuliah, yang sudah kerja. Nah, setelah itu kita berikan mereka sebuah tantangan untuk berkarya selama 3 bulan. Oke. Oke, dalam waktu 3 bulan itu seleksi alam pun berjalan. Ah, betul. Ada yang bertahan dan ada yang akhirnya embang secara Betul, betul. tidak sengaja. Ada yang Maksudnya- datang nanti pas acara saja lah ya. Iya betul ya. Jadi seleksi alam itu yang akhirnya Iya. membuat membuktikan bahwa siapa yang betul-betul punya jiwa seni Iya. akan bertahan dan siapa yang bertahan. hanya sekedar ingin tahu ya mereka akan hilang dengan sendirinya. Oke, berarti ada tahap-tahap yang Ah, pada akhirnya bisa membuat teman-teman yang pengen bergabung ini akan menemukan sendiri ya Betul. titik nyamannya dia untuk Betul. ada di Sanggar Seni Lauro. Betul sekali. Nah, kita ngobrol soal perjalanan dari segi pengalaman dan juga prestasi yang sudah pernah dilalui oleh teman-teman dari Sanggar Seni Lauro. Bisa disonding mungkin Aldi ada rangkaian acara apa aja yang pernah melibatkan teman-teman dari Sanggar Seni Lauro? Untuk event-event kota yang Iya. pernah alhamdulillah kita ikuti, kita pernah mewakili Kota Palu dalam kegiatan Indonesiana yang Oke. dilakukan di Kabupaten Parigi Mautong dan alhamdulillah mewakili Kota Palu, Sanggar Iya. Seni Lauro mendapatkan juara favorit di sana. Oke. Dalam kegiatan Bula Dongga waktu itu di Parigi Mautong dan juga beberapa kegiatan-kegiatan kota misalnya disuruh untuk menyambut beberapa tamu yang datang dari luar, kita Iya. disuruh menari mukambu dan mengisi beberapa acara-acara atau kegiatan-kegiatan program di TVRI Sulawesi Tengah. Oke. Dan jadi alhamdulillahnya dalam kurun waktu di 7-8 tahun Tahunan, Sanggar Seni Lauro ini berkarya kita mencoba Progresnya ya, sudah. progresnya kita mencoba untuk membangun link yang banyak. Tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan media sehingga sedikit banyak link-link tersebut itulah yang membantu kita untuk tetap eksis di dunia kesenian. Wah, luar biasa ya. Itu menjadi salah satu kunci untuk membentuk sebuah komunitas ya paling Iya. tidak ya. Jadi berjejaring bukan hanya dari segi untuk pemerintah tapi juga dengan beberapa media-media yang paling tidak bisa simbiosis mutualisme ya Betul. dengan komunitas yang kita buat. Nah Aldi, total berapa banyak nih sekarang teman-teman dari Sanggar Seni Lauro?
Untuk sekarang karena sudah ada 3 generasi ya, ada kurang lebih 60-70-an orang. Tapi masih aktif semua tuh? Masih aktif, sekitar alhamdulillah masih aktif. Oke. Untuk hari latihannya kita tiap hari Sabtu, Hari jadi Sabtu. 1 bulan itu tidak setiap hari, maksudnya hari Sabtu di 1 bulan itu di minggu pertama dan minggu ketiga. Oke. Jadi kita nggak harus tiap Tiap 1 bulan, hari, tiap ya, hari, nanti juga bosan, jenuh Betul, ya. betul. Jadi kita harus ada jarak Oke. latihannya gitu. Karena pasti kasih kesempatan juga buat teman-teman yang mau ada kesibukan lain Betul juga kan. sekali. Yang paling tidak dari transisi waktu untuk latihan itu selalu konsisten dan ada kemajuan progresnya. Betul. Nah Aldi, tempat latihan dari teman-teman Sanggar, mungkin base camp atau tempat sekretariat lah orang Sekretariat bilang ya. ya. Itu di mana tuh Sanggar Di Seni Lauro? Jalan Gunung Gawalise, Jalan Gunung Gaolise, oke. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Oke. Kalau tahu Villa Doda Villa Dodo oke tahu. yang lagi yang ini iya, yang ke atas tuh. ke atas kita ada sebelum naik ke atas ada rumah satu yang alhamdulillah diberikan kepada kita, bukan diberikan secara ini ya, diberikan izin untuk Dipercayakan ya? ditempati ya, untuk ditempati Oke. menjadi sekretariat kita di sana gitu. Oke, saya tahu itu, nanti saya singgah di situ minum Oke. kopi ya. Boleh, Sekalian boleh. diajar tari-tarian siapa tahu bisa ya, atau main-main teater. Nah, Boleh. progres ke depan mungkin ada planning apa dari teman-teman dari Sanggar Seni Lauro? Untuk planning ke depan, untuk event ke depan, baru-baru ini kan kita melaksanakan milad dari Sanggar Seni Lauro. Untuk Desember Oke. dan Januari ini kita punya target untuk melaksanakan bedah karya. Jadi Oke. beberapa karya yang sudah diciptakan oleh teman-teman Sanggar Seni Lauro akan kita buat satu event bedah karya. Kita tampilkan semua karya-karya itu dan kita undang semua para seniman-seniman yang terlibat di Seniman-seniman. dalamnya untuk kita sama-sama mempublikasikan bahwa karya ini yang terlibat di dalamnya ini semua orangnya loh. Oke. Seperti itu. Dan tentunya Oke, juga oke, oke. dengan cara seperti itu semoga bisa menambah daya tarik ya bagi Sanggar Seni Lauro untuk orang-orang yang ada di luaran sana yang ingin join dengan kita. Wah luar biasa. Oke ini mungkin pertanyaan terakhir nih Aldi. Sebelum kita bakal siap-siap nanti bakal melihat penampilannya teman-teman dari Sanggar Seni Lauro ya bakal tampil juga. Ini kira-kira dari Aldi sendiri dan juga teman-teman Sanggar Seni Lauro. Mumpung ini adalah sebuah gagasan atau acara yang juga diinisiasi oleh pemerintah. Betul. Pemerintah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Forum Palu Kreatif. Nah mungkin Aldi sendiri bisa nih untuk paling tidak mengungkapkan harapan. Mungkin nantinya bakal ada sesuatu yang sama juga dari pemerintah untuk komunitas-komunitas seni yang ada di Palu dan Sulawesi Tengah. Harapannya dari Aldi dan juga teman-teman Sanggar Seni Lauro untuk komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Palu kira-kira apa tuh ke depannya? Oke, kalau harapan secara khusus bagi kami sendiri Iya. dulu ya untuk Sanggar Seni Lauro, semoga ke depannya kita lebih banyak dilibatkan lagi dalam event-event yang Oke. bersifat mungkin kota atau provinsi supaya sedikit banyak mungkin karya-karya kita yang sudah sangat setengah mati kita buat dapat Iya. dinikmati oleh masyarakat Kota Palu atau Sulawesi Tengah pada umumnya. Untuk harapan secara umum bagi seluruh para komunitas seni tentunya dari setiap komunitas seni yang ada di Kota Palu ini mempunyai ciri khas tersendiri. Iya. Yang mana mereka punya karya, mereka berbuat, mereka berusaha untuk menampilkan yang mereka bisa agar supaya boleh kita hargai ya. Cara menghargainya gampang saja, mungkin dilibatkan dalam setiap event. Iya, betul. Jangan, sorry nih misalnya ada beberapa komunitas yang sudah menjadi komunitas andalan dari Oh, iya, pemerintah. iya. Itu, Saya paham, itu betul, aja, betul. itu aja dari satu event ke event lain, itu aja. Itu yang pertama karena nomor HP-nya itu terus Itu saja terus di yang kontaknya. di-save. Iya betul. Padahal Nah, banyak itu yang pertama. komunitas atau sanggar yang Iya, lain yang betul. ada di Kota Palu yang bisa dikontak dan mungkin Betul. bisa juga diajak kerjasama. Jadi tolong untuk pemerintah yang terlibat atau terkait dalam hal ini melirik Iya. beberapa sanggar-sanggar yang ada di Kota Palu yang berada Oke. di daerah-daerah terpencil. Minimal dibuatkan semacam exhibition seni, Iya. seni pertunjukan lah. Iya. Untuk semua komunitas-komunitas seni yang ada di Kota Betul. Palu. Artinya ini bukan berkompetisi, Bukan, tapi iya. ini ibaratkan saling bertukar karya. Betul, Nah, betul. jadi Sanggar Seni Lauro nonton misalnya nih Sanggar Seni Lobo misalnya, Iya. misalnya kan, wah
Lobo pun juga begitu. Nonton, Betul. wah ini penampilannya teman-teman dari Iya. Lauro juga. Bisa Sanggar saja Seni kan mungkin Lauro. kita saling Kolaborasi nantinya. iya, Lauro Betul. bisa bawa misalnya karya dari Avo Bulava, Avo Bulava Betul. sebaliknya bisa bawa karya dari Lauro. Betul sekali. Gitu. Berarti itu ya harapan secara pribadi dari Aldi dan Sanggar Seni Lauro. Yeps. Dan juga harapan untuk semua komunitas seni yang ada di Kota Palu maupun Sulawesi Tengah. Oke Aldi, thank you. Oke. Sudah mau mengisi rangkaian podcast komunitas bersama saya dan juga tentunya bersama Aldi dan teman-teman Sanggar Seni Lauro. Aldi silakan kembali bakal Terima siap-siap kasih, untuk terima kasih. prepare untuk penampilan dari teman-teman Sanggar Seni Lauro. Jadi buat para pengunjung semua yang baru saja bergabung.